Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang patut kita jadikan contoh dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dikisahkan di sebuah negara yang bernama negara Yaman. Dulu ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia mempunyai penyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun sakit, tapi ia pemuda soleh yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya sudah tua, begitu juga ia diberi cobaan oleh Allah dengan penyakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Uwais senantiasa merawat ibunya, dan ia juga senantiasa memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan ibunya yang sulit ia penuhi. Suatu hari ibunya berkata, "Wahai anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersama denganmu. Coba usahakan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," kata ibunya. Uwais tercengang mendengar permintaan ibunya itu, yang sungguh di luar dugaannya. Karena perjalanan ke Mekah yang sangatlah jauh, harus melewati padang pasir yang tandus dan panas, di mana orang-orang pergi ke sana menggunakan unta dan membawa perbekalan yang cukup. Sementara dirinya adalah orang yang sangat miskin, yang tidak punya apa-apa. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar, bagaimana agar permintaan ibunya dapat terpenuhi. Suatu hari, ia membeli seekor anak lembu. Kemudian ia membuatkan kandangnya di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Sampai-sampai orang di sana memandang bahwa Uwais sudah gila. Gila Uwais ini. Kenapa tidak? Karena kelakuan Uwais memang sangat aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji tiba. Lembu Uwais pun telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Selanjutnya Uwais berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, sekarang waktunya aku akan memenuhi permintaan ibu. Mari sekarang berangkat, Bu, untuk melaksanakan ibadah haji." Ibunya kaget dan menjawab, "Anakku, akan naik haji pakai apa, Nak? Kita ini kan orang tak punya apa-apa. Uang tidak punya, beras pun kita tidak punya. Sudahlah, kita ini tidak punya apa-apa, Nak." "Wahai ibuku, sudahlah, jangan bicara apa-apa. Mari bulatkan tekad. Mari kita berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Ayo, akan aku gendong." Saudara, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahukah kiranya bahwa di balik rahasia kenapa Uwais menggendong lembu bolak-balik ke bukit tiap hari, ternyata adalah sebagai latihan untuk menggendong ibunya pergi ibadah haji. Subhanallah, luar biasa Uwais ini. Ia menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Ia rela
perjalanan jauh yang sulit demi memenuhi keinginan ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah tiba di kota Mekah, tepatnya di dalam Masjidil Haram, Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, anak dan ibunya berdoa. Kemudian Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu, nak?" tanya ibu heran. Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya kepada Uwais. Uwais ketika itu pula disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tinggal bulatan putih di telapak tangannya. Karena itu sengaja tidak disembuhkan oleh Allah sebagai tanda untuk dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, mengenali Uwais. Karena beliau berdua diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memenuhi dan menemui Uwais dengan tandanya ada bulatan putih di telapak tangannya. Kalau bertemu dia, mintalah doa kepadanya untuk kamu berdua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kisah singkat seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga dapat bermanfaat buat kita, sehingga kita akan lebih mencintai dan lebih berbakti kepada orang tua kita. Hadirin jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Ila liqa ma'assalamah. Alaikum bin najah. Kupronaka rabbana wa ilaikal masir. Billahi ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.